harus ke orang pinter, nggak ke medis kan? Medis maksudnya kan biar lebih jelas. Nanti kan di sana juga ada alat-alatnya Bu. Ya bukannya saya nggak percaya sama orang pinter, tapi kan sekarang kan teknologi juga udah semakin canggih Bu. Apa harus ya ke orang pinter gitu? Enggak. Kemarin ibu ngelahirin Iren dari dukun itu kok. Iya Bu, saya tahu. Tapi kan zaman sekarang Bu, masa ya percaya sih sama orang-orang pinter? Ibu itu ngelahirin 3 anak itu berkat dukun itu. Jadi kamu jangan ngajarin ibu. Iya Bu, bukannya saya. Siapa itu deh? Panggil dulu nak. Tempatnya deh. Pak Tejo ya? Tamunya ibu? Iya, ada Bu Zara ya? Iya, masuk Pak. Boleh. Masuk. Ini Bu Zaranya. Dukunnya tepat Bu. Jadi, kandungan ini setelah saya terawat agak kurang sehat. Jadi harus mengkonsumsi makanan mentah, sayur-sayuran mentah. Jadi saya harus makan makanan seperti apa? Seperti daun sirih, daun kenanga, daun jambu. Semua harus dimakan 3 lembar. 3 lembar. 3 lembar. Berarti makan mentah. Makan mentah tanpa dicuci, langsung Kata dokter nggak boleh loh mbak kayak gitu. boleh. Boleh, ibu Boleh. dulu juga kayak gitu. Kamu sehat buktinya ini dulu sama saya. Gak apa-apa, sehat menjalin. Aku kan selamat. Suamiku dulu bu. Ya itu nggak usah. Kamu ini bayi daripada diambil orang nanti. Jangan lupa juga nanti kita mandikan kembang cucu. Mandi kembang. Iya, yang mandikan harus suamimu. Sebelum saya pergi, saya akan memberikan minuman air doa. Diminum setelah dimandikan suamimu. Saya akan pergi. Ma, gimana? Tadi udah diperiksa? Udah, tadi dikasih air sama. Terus siapa ini? Disuruh minum sama mandi kembang katanya. Mandi kembang. Iya. Aku tuh dari tadi mau kesini tapi males deh. Kamu tahu sendiri kan aku nggak percaya sama hal-hal kayak ginian. Tapi ibu dulu pakai dukun itu juga mas. Buktinya aku sehat-sehat aja. Iya sih, tapi kan orang dulu deh. Sekarang kan kita tinggal ke rumah sakit. Kamu dicek kan udah beres deh. Udah kamu nurut aja sama ibu. Aku dulu juga gak apa-apa kok. Kamu kemana deh? Makanan mentah bisa menjadi topik yang sensitif bagi ibu hamil. Beberapa makanan mentah memang tidak disarankan karena resiko kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau Listeria yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Namun tidak semua makanan mentah berbahaya loh. Beberapa jenis makanan mentah yang aman untuk ibu hamil adalah yang pertama, buah-buahan segar yang sudah dicuci dengan baik. Yang kedua, sayuran segar yang sudah dicuci dengan baik. Yang ketiga, makanan mentah yang telah diproses dengan baik seperti sushi yang dibuat dari ikan beku untuk membunuh parasit. Sementara itu, beberapa makanan mentah yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah yang pertama, telur mentah atau telur setengah matang karena resiko salmonella. Yang kedua, daging mentah atau daging setengah matang, terutama daging sapi, daging ayam, atau ikan yang tidak diproses dengan baik. Yang ketiga, keju lunak yang tidak dipasteurisasi karena resiko listeria. Penting bagi ibu hamil untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang tepat tentang makanan yang aman dan makanan yang tidak aman selama masa kehamilan. Permisi dok. Ya, silakan masuk. Selamat siang Bu, Pak, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini dok, istri saya itu masa hamilnya dia tuh suka makan makanan yang mentah, belum dimasak gitu dok. Dia itu saking percayanya sama orang-orang dulu dok. Kan ini habis baru berapa
berapa hari? 10. Sehari ya? Langsung 10 hari ya, 10 hari, iya. dan hampir 2 minggu ya. Itu tuh seperti panas terus anaknya lemes gitu loh, kayak pucat gitu loh. Baik Pak, nanti coba kami cek ya Pak, keadaan bayinya seperti apa. Baik Bu, kita kesana kembali ya. Baik Pak, dari kesimpulan tadi yang Bapak sampaikan dan tadi kami cek, anak Bapak ini sepertinya mengalami kekurangan gizi. Iya. Gini dok, jadi kalau kan dia masa hamilnya suka makan makanan yang belum diolah gitu dok. Apa itu berpengaruh sama anak kita atau gimana ya dok? Berpengaruh Pak, karena dalam pengolahan makanan yang salah tersebut dapat menimbulkan penyakit, bukan malah menjadi gizi. Cuma soalnya dia tuh udah saya bilang berulang kali, tapi dia lebih percaya sama yang tradisional gitu dok. Baik Bu, di sini kan kami menjelaskan saran untuk makanan yang Ibu konsumsi selama Ibu menyusui. Jadi makan-makanan yang harus dipenuhi itu seperti kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan lemak itu harus seimbang Bu. Jadi seandainya Ibu makan nasi, takarnya berapa gram dan proteinnya berapa gram dalam aturan. Nanti saya jelaskan ya Bu ya, untuk mendalam saya kasih resep nanti untuk Bapak dan Ibu akan nanti sehari-hari di rumah. Ya udah kalau gitu yang kemarin buat ke pengalaman kita berdua dok. Ya. Terima kasih sebelumnya. Nanti ada vitamin ya dok untuk anak kita dok. Ada Pak Bu, ada Bu Pak, nanti kami siapkan untuk obat di bagian apotek ya. Minta tolong ya dok biar anak saya tuh cepat sembuh. Ya, baik Pak, nanti kami bantu Pak. Terima kasih dok.